Setelah tahu dan berniat untuk menerapkan sistem otomasi perpustakaan, mungkin akan terpikirkan, apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Nah, oleh sebab itu, video ini akan membahas tentang persiapan-persiapan penerapan sistem otomasi perpustakaan di sekolah. Berikut ini perangkat-perangkat yang diperlukan untuk implementasi sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Paling tidak, perpustakaan memiliki sebuah komputer desktop atau sebuah laptop. Sebuah komputer desktop terdiri dari sebuah PC, monitor, keyboard, dan mouse. Mengingat pentingnya perangkat keras ini dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, maka perpustakaan perlu mempertimbangkan untuk jangka panjang dengan membeli sebuah komputer desktop atau laptop yang memiliki spesifikasi yang masih mumpuni paling tidak untuk 3-5 tahun ke depan. Perangkat keras minimal tersebut perlu didukung oleh perangkat keras tambahan atau kita sebut peripheral. Perangkat tambahan ini diperlukan untuk mempermudah kegiatan otomasi perpustakaan. Perangkat tambahan ini terdiri dari printer, scanner, barcode printer, barcode scanner, webcam, dan speaker atau headset. Sebuah printer dapat digunakan untuk mencetak label buku, barcode buku, bukti transaksi, kartu anggota, laporan perpustakaan, dan keperluan administrasi lainnya. Sebuah scanner dapat digunakan untuk memindai halaman sampul buku, halaman daftar isi, ataupun digitalisasi koleksi jenis grey literatur atau lokal konten karya sebuah lembaga. Barcode printer dan barcode scanner dapat mempercepat proses transaksi di perpustakaan, misalnya dengan adanya barcode pada koleksi dan kartu anggota, maka proses pengisian daftar hadir pengunjung, peminjaman, dan pengembalian tidak perlu lagi dilakukan dengan cara mengetik. Hanya tinggal men-scan kode bar saja. Webcam digunakan untuk mengambil gambar anggota dan memasukkan fotonya ke dalam sebuah kartu anggota yang akan dicetak. Selain itu, dapat juga digunakan oleh pustakawan untuk mengikuti rapat online, seminar online, dan semacamnya. Headset digunakan untuk keperluan merekam suara, mendengarkan rekaman suara, serta mengikuti rapat online. Selain perangkat keras dan perangkat keras tambahan, perpustakaan juga perlu menyiapkan perangkat lunak atau software. Perpustakaan perlu menentukan sistem operasi atau operating system apa yang akan digunakan. Umumnya, sistem operasi yang digunakan berbasis Windows atau Linux. Perpustakaan juga perlu memasang program aplikasi penunjang, seperti program aplikasi perkantoran untuk menyelesaikan kegiatan perkantoran, misalnya Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, dan Google Docs. Kemudian, program aplikasi text editor untuk mengedit kode sumber, misalnya Notepad++, Sublime Text, dan Visual Code. Lalu, program aplikasi web browser untuk merambah halaman web dan membuka aplikasi-aplikasi berbasis web, misalnya Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, dan Safari. Selanjutnya, program aplikasi kompresi dan dekompresi file, misalnya WinZip, WinRAR, dan 7-Zip. Kemudian, program aplikasi berbasis data dan web server untuk menjalankan aplikasi sistem otomasi perpustakaan berbasis web, misalnya MySQL dan Apache. Terakhir, yaitu aplikasi sistem otomasi perpustakaan itu sendiri, misalnya SILS, SLIMS, atau EnlistLite. Akan sangat baik apabila perangkat keras yang ada di perpustakaan saling terhubung.
dengan jaringan yang ada di lembaganya, baik itu jaringan intranet maupun internet. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi dengan pihak terkait dalam sebuah lembaga, misalnya pimpinan lembaga dan divisi IT, agar perangkat keras di perpustakaan terkoneksi dan tidak berdiri tunggal atau stand alone. Dengan demikian, katalog perpustakaan dapat diakses dari jaringan yang terhubung untuk memperluas layanan. Perangkat jaringan yang dapat digunakan antara lain komputer server, komputer user atau client, hub, switch, bridge, router, access point, kabel, NIC atau Ethernet card, modem, konektor, dan repeater. Demikianlah persiapan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk implementasi sistem otomasi perpustakaan. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih.